Kenapa pola ayam bisa maju 5-7 hari? Artinya untuk sampai bobot 1 kilo standar umum orang 20-21 hari. Tapi pola ayam itu 14-15 hari. Kenapa? Jawaban cuma satu. Aku nggak pernah ganti pakan. Nah, lanjut. Itu baru berurusan dengan minumnya. Ya. Nah, sekarang dengan makannya, aku ingin nanya nih, Bang Eka. Jenengan berapa komposisi atau dosis makan per hari? Yang ngikutin itu ya, ngikutin apa? Bobot. Ya. Oke, berapa persen dari bobot? Ya kadang bisa sampai 20. Apa ya? 20% setiap hari. Setiap hari, 2 kali pemberian. Jujur kalau kayak gini, ini dermawan namanya. Dermawan telek. Dermawan tae. Jadi kalau nyari kohe ayam nanti nyari ke kandangnya Bang Eka. Gua aku dermawan saya. Kenapa? Gini. Pencernaan ayam unggas itu pendek. Ya. Artinya apa? Saat melebihi kapasitas daya serapnya, maka semua makanan itu akan keluar. Dorong. Makanya aku bilang ini dermawan telek ini namanya. Oke. 1 kilo berapa, Bang? Dengerin. Kapasitas kemampuan daya serap pencernaan unggas bukan cuma ayamnya, termasuk bebek ya. Itu cuma 15% maksimum. Itu pun kalau ayamnya, kalau bebeknya sehat. Kalau nggak sehat, bahkan mungkin bisa kurang dari itu daya serapnya. Artinya saat kita ngasih lebih dari 15, itu kita buang-buang pakan. Kalau ayamnya seekor 100 ya. Tapi kalau ayamnya 5.000 lumayan, berapa kilo hasil makan kita buang? Kalau ayamnya 100.000 berapa kintal yang kita buang? Padahal disitulah keuntungan kita. Ya, semalam sempat ngobrol, katanya dari 5.000 ekor sekitar 4-5.000 per ekor. Kata aku bisa sudah 1.000. Apa? Banyak yang dibuang. Padahal ayam daya cernanya di seminggu pertama hanya 15% maksimum, nggak boleh. Tapi ngapain kita buang-buang pakan? Oke. Contoh cara ngitungnya gini. Misalkan anggap ayamnya 1.000 ekor. Hari pertama berapa pakan yang dikasih? Ayo hitung. katakanlah 100 gram. Anggap GOC saat masuk check-innya itu 40 gram. Rata-rata anggap aja lah. Ayo, gimana cara ngitungnya? 40 kali 1.000. 40 kilo. Berapa kilo coba? 14% kali. 40 kali 40. Ini matematiknya dulu 5 kali. Oh, 30 kilo ya, 60 kilo, 6 kilo. 40 gram. 6 kilo. Kalau 1.000 ekor 40 kilo. 40.000, berarti kan 40 kilo kali 15%. 4 kilo, 6 6 kilo. kilo kan? Iya, Berarti hari itu hanya dikasihnya 6 kilo sehari itu. Nggak boleh lebih. dibagi. Lebih dari itu tuh buang-buang pakan. Pasti pertanyaannya, ya dikit banget ya, bodo amat. Awas loh, ayam itu nggak mengenal kenyang, taunya lapar. Ya, karena ayam nggak punya lambung. Ayam itu cuma tembolok. Beda dengan rumensia. Jadi selama kelihatan ada makanan, ya ini makan aja terus. Gitu. Jadi nggak usah melihat temboloknya gede, nggak usah. Kalau tembolok tempat simpan sementara, habis itu dia keluarin gitu aja. Nggak ada lambungnya, oh enggak. Paham ya Bang Eka ya? Yang lain juga ya. Jadi apa? Tapi ada tapinya. Kenapa? Kasus kedua, kasus pertama tadi apa? Ketika suhu nggak normal. Ketika yang kedua, ketika
perkembangannya. Yang ketiga, ini kalau pemberian ini nggak benar, biasanya yang hari ke-14 banyak yang mati. Gara-gara apa? Cara pemberian pakannya salah. Bukan soal banyak tak banyaknya, tapi apa? Gini, bukan. Interval. Pembentukan sel darah dengan pembentukan paru-paru jantung unggas itu berbanding lurus. Artinya tuh gini, ayam saat mulai, bukan lahir kalau ayam ya, atas ya. Nah, mulai netes itu paru-parunya baru berfungsi 25%. Jantungnya pun sama, baru berfungsi 25%. Ya. Saat kita kasih pakan jor-joran, misalkan ini kita bermain logika itu dengan sederhana ya. Saat makannya 1 gram, maka terbentuk 1 mili darahnya. Dibentuk. Ya. Ketika misalnya kasih 10 gram, makan 10 gram yang terserap, maka akan terbentuk 10 mili juga. Permasalahannya, ketika di atas 1 mili, maka kemampuan jantung paru-paru tidak akan merimbang. Ujung-ujungnya dia biasanya bertahan 10 hari. Nanti matinya itu biasanya belakang, di bawah kalau dibalikin sampai mau ke pantat, Biru-biru. itu biru kemerah-merahan. Itu pecah bukan ekoli. Selama ini dibilangnya ini ekoli, bukan, bohong itu. Gara-gara apa? Tidak berimbang antara pasokan makan dengan pembentukan ayam. darah dan pembentukan jantung paru-parunya. Makanya dibatasi. Apa? Yang 15% tadi jangan sekaligus dikasihin, tapi diatur di 7 hari pertama. Memang jadi banyak kerjaan, tapi kalau pengen sehat, ya harus dilakukan. Ya. Tadi anggaplah dari 1000 ekor itu harus berapa? 6 kilo kan? Itu harus, pembentukan sel jantung sama paru-paru itu per 4 jam. 4 jam dia mulai berkembang dari 25% jadi 26%. 4 jam lagi, nambah lagi tuh. Selama seminggu begitu. Sampai sempurna di seminggu pertama. Umur 7 hari baru full sempurna jantung sama paru-paru ya. Jadi kita ikutin akhirnya apa? Pemberian pakannya diatur. Jadi yang 6 kilo tadi dikasihin 4 jam sekali, bukan 6 kilo, bukan. Totalnya hari itu harus 6 kilo tuh. Ya. Oke. Nah sekarang 1 hari kan 24 jam, berarti di 6 kali kan pemberian. Misal awal masuk ayam misalkan tadi jam 6 misalkan ya, maka 1 kilo. 4 jam kemudian 1 kilo lagi. 4 jam kemudian 1 kilo lagi. Yang banyak protes biasanya anak kandang. Serius. Ya, pas jam 2. Anak kandang biasanya banyak protes ini. Kerjanya banyak. Kerjaannya lebih banyak karena aku yang udah. Ini kan ceritanya kita kan usaha. Mau cari duit. Oke. Bukan sekedar menghidupkan ayam bro ini. Jadi kita kalau nggak cari duit ngapain pelihara ayam? Ngerti ya? Masuk. Pikirnya apa? Kita mau bisnis bukan pelihara ayam gitu loh. Usaha. Kalau kita berpikirnya mau pelihara ayam, jelas pasti ngeluh. Masa 4 jam sekali? Berarti gua harus bangun tidur malam berapa kali sekali gitu. Oke. Tapi kalau di pikiran kita mindsetnya, aku mau cari duit dengan pelihara ayam, misalnya itu nggak ada masalah. Kalau ini dirubah mindsetnya. Oke. Orang kalau berpikirnya aku ingin jaga malam, bukan nyari duit, malas harus jaga malam memang, ya kan? Pakai shift malam, malas kalau enak. Tapi ketika berpikirnya, aku mau nyari duit, jam berapapun kita berangkat, nggak ngeluh kan? Nah itu, ya. Itu terutama anak kandang. Ya. Bisa dipahami ya? Itu di seminggu pertama, 4 jam sekali ngikutin perkembangan jantung paru-parunya. Maksudnya insya Allah nggak ada kasus nanti sama sekali. Oke. Nah minggu kedua baru boleh dibalik di 4 kalikan atau di 6 jam sekali. Cuma ada satu hal yang harus ditata. Kalau misalkan ini kan kalau hari pertama kan itu belum tentu ya, tergantung ayam jam berapa aja masuknya, tergantung datang chicken ya atau POC-nya. Mulai hari kedua itu pemberian pakan selalu di jam pertamanya sama. Kalau pemberian misalkan di jam 7 pagi, maka seterusnya selalu harus jam 7 awalnya.
Oke. Tadi kan kita kan yang seminggu pertama kan di 6 hari kan. Kalau mulai jam 7 berarti jam 7, jam 11 gitu kan. Nah seminggu kedua itu tetap jam 7 juga, tapi 6 jam sekali. Ngerti maksudnya? Itu rahasia kalau pengen sehat ayamnya. Tapi ada lagi kelebihan, ini efek samping. Apa? FCR-nya jadi sangat rendah. Kalau biasa rata-rata umum kan antara sekitar kisaran 1,4 sampai 1,6 FCR itu ketika sampai bobot 1,5 ya. Ini bisa 1,0. Kenapa? Sempurna. Efisien. Ya kan? Kenapa? Kita tidak membuang pakan yang nggak perlu, nggak jadi telek. Cuma yang kalau yang ngarep-ngarepin banyak kohenya, ini akan kebalik. Kohenya malah boleh dibilang hampir nggak ada. Dulu aku per 10.000 ekor itu dapatnya hampir 3 ton. Kohenya itu kan, setelah panen. Kesininya 1 ton juga nggak dapat. Nah kok nggak ada lagi, aja jadi gini ambil orang kita kasihinnya nggak secukupnya aja seperlunya dia. Kita melihara ayam kan melihara kohe ya. Nah, gitu. Oke. Bener berampas tuh ya. Irit. Jadi minggu kedua di 4 kalikan atau 6 jam sekali. Minggu ketiga itu boleh 2 kali, boleh 3 kali terserah jenengan. Ya, rata-rata milih 2 kali loh. Jam 7 sama jam 5 sore. Ya, selesai. Tapi dosisnya nggak sama. Minggu pertama 15%, minggu kedua turun 14%, minggu ketiga 13%, minggu keempat sampai berapapun kita mau panen umurnya tergantung suasana, tergantung lokasi. Kalau daerah panas seperti pesisir pantai kayak Semarang, gitu ya, coba itu aku ngasihnya cuma 7%. Tapi kalau daerah dingin itu aku kasihnya 10%. Kalau yang dikit banget, ya memang segitu kok ya. Insya Allah. Coba bayangkan gini. Ketika umur seminggu, pakan nggak kerasa lah. Orang bobotnya masih kecil. Ya kan? Paling tingginya kan baru 300 gram, umur seminggu 350 gram kan. Tapi ketika umur sudah 2 minggu, udah 500 gram ke atas, itu ngitungnya udah kelihatan banget kebutuhan pakan selisihnya. Oke, coba 1%. Anggap nih ya masih tetap 1000. Ya, ketika bobot sudah 500 gram, oke, berapa banyak kalau kebutuhannya? Itu kan udah 500 kilo kali 15% kali 4%, 1% dari 500 kilo udah 1 sak loh selisihnya per hari. Nanti 300.000. minggu ketiga 13%. Kalau tetap di hari awal, konsep awal tetap 15, selisihnya 2%, 2 sak. Ngeri ya? Per hari itu. Itu baru ayam 1000. Ayam 5.000, 5 sak tidak buang duit selama ini. Makanya kalau pola ayam dipakai per 5.000 itu ada selisih 40 sak rata-rata. Dari efisiensi, bukan mengurangi pakan, kita ngasih lalu sesuai kebutuhannya aja. Pemborosannya luar biasa. 50 sak kali 385.000. 450 ya. Sekarang 150. Coba 22 juta hilang duit kita. Dermawan benar. Kita ambil. Aku bilang ini dermawan. Nmax 1 itu. Mantel. Artinya apa? Dengan pengaturan yang benar, itu sudah luar biasa. Ketika ayamnya udah 100.000, 10.000, mah duitnya berapa sekarang yang kita buang-buang begitu. Dikasih 20% sama dikasih 13%, bobot ayam podo sama orang yang keserapnya segitu-gitunya kok. Ya, nggak ujuk-ujuk kalau dikasih, misalkan dikasih 1 on, ya, yang satu lagi 1,5 ton, ini jadi gede, enggak. Ya tetap aja segitu. Karena daya serapnya segitu-gitunya gitu. Ya. Contoh gini aja lah ya. Contoh gini aja lah. Hitungannya ya. Coba. Di minggu pertama selisih pakan nggak kelihatan.
karena kan bobot tuh masih kecil. Iya. Gram. Coba di minggu ketiga, ini gila loh ini. Banyak sekali. Bobot 1 kilo gitu. Itulah kenapa kita bisa FCR 1,0. Kenapa? Minggu ketiga sama minggu keempat di situ fantastis, duit kita banyak bener keluarnya. Karena umur 20 aja kan bobot udah 9 sampai 1 kilo gitu. Coba ketika bobotnya 1 kilo, misalkan umur 21 hari, dia dengan udah 1 kilo. Selisihnya kan di situ kan itu kan udah 13%. 2 loh. 2% loh. Ya kan? Ya kan? Iya, iya. Kenapa coba duitnya itu? Luar biasa itu. Ya. Ketika budidaya di atas 10.000, banget rasanya itu. Kang Rohim mana? Kemarin dia tadi di Tanah Kandang atau 20 sampai 22.000 kandang, selisihnya 470 juta satu kandang. Hanya dari ngatur pakan tok, selisihnya hampir setengah miliar. Siap di satu ya. Jadi selama ini kita buang-buang pakan aja setengah miliar, apa enggak gila gitu? Pabrik aja ya. Ngerti ya? Paham ya? Ini hanya dari pengaturan apa? Kita bukan berarti pelit ke ayam, kita ngikutin kebutuhannya ayam. Ya, memang segitu kebutuhannya. Betul. Ini yang harus dipahami. Oke. Pertanyaannya, kadang-kadang kalau ikut PT itu kan pakannya seperti minggu beda ya, maksudnya gini, untuk 1 minggu pertama itu pakannya kecil-kecil, sabar. Terus habis itu kan beda. Itu gimana, pengaruh nggak ya? Jelas. Ini belum kebahas sebenarnya, mau nyambung nih. Nanti pelan-pelan. Sekali lagi ya. Jadi hal yang ketiga ya tadi ya. Yang ketiga apa? Pemberian pakan. Minggu pertama cukup 15, minggu kedua 14, minggu ketiga 13, minggu keempat kalau daerah dingin 10, kalau daerah panas cukup 7%. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Hal yang keempat, kenapa pola ayah bisa maju 5 sampai 7 hari? Artinya untuk sampai bobot 1 kilo standar umum orang 20 sampai 21 hari. Tapi pola ayah itu 14 sampai 15 hari. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Aku nggak pernah ganti pakan. Dari pertama masuk sampai panen pakan nggak pernah dirubah. Kenapa? Betul. Stressing pencernaan. Ketika ganti jenis pakan, dia akan stuck 3-4 hari. Artinya penambahan bobot terganggu berhenti. Dia nggak nambah. Walaupun dikasih makan 3 hari itu, bobotnya paling namanya cuma 10% dari kebiasaan. Jadi bukan kita jago, enggak. Saat kita nggak ganti pakan kan nggak ada start, makanya kita maju. Gitu. Berarti pakan yang dipakai seperti pakan starter itu ya? Iya. Panen ya? Sampai panen. Bisa kok kita malah senang. Ya, Karena kan lebih mahal. Harganya beda. Makanya yang beda. Ya, ya. Nah, tapi kan di lapangan nggak semudah itu. Ya. Karena banyak terutama TS atau PS ya yang nggak suka kayak gitu. Karena mereka pun boleh diplot. Ya. Akhirnya dipikir ketemulah satu pola. Daerah panas tadi. Walaupun nggak dipakan, startnya nggak ada. Pakan 70 panas. Ya. Dingin. Panas. Alhamdulillah. Jadi gini, Dingin 10. misalkan kita mau ngasih, anggaplah seminggu pertama kita dikasih starter. Ya, misalkan dengan komposisi yang PK-nya 22% biasanya kan Ya. itu ya. Nanti kan biasanya di minggu kedua tuh ganti dengan yang 19%. Oke. Aku ngakalinnya, makanya jenengan nanti kita praktek bikin nutrisi untuk khusus unggas. Jadi 1 jam sebelum pakan dikasihin, kita bibis dulu dengan nutrisi itu. Alhamdulillah, start hilang nggak ada. Tapi tetap aja maju 15 hari, sampai bobot 1 kilo. Kalau nggak dikasih itu, alhamdulillah aku juga start. Di ini hari ini kita praktek khusus untuk unggas, bikin jamu sama nutrisi jadi. Kalau dikasihin dari awal, dari hari pertama, nutrisinya itu majunya seminggu. Umur 14-15 hari nyampe 1 kilo. Kalau pakannya pabrikan. Oke.
Tapi kalau pakannya 1:1, artinya pakan pabrik kita oplos dengan dedak 1 juga, itu tetap sama 21 hari, tapi posnya fantastis. Separuh pakan bisa kita jual. Konstruksinya jauh lah dengan dedak. Ya, dedak 3.000 perak, itu kan 7.600. Bukan kepi ayah ya. Ya, aku nggak pernah pakai kepi, susah nyarinya. Kepi itu apa? Aku tuh contoh orangnya nggak pernah nyari yang kira-kira susah. Ya. Daripada susah dibikin susah lagi. Tapi berani satu-satu kalau sudah ada amunisi. Kalau belum ada nutrisinya, jangan hancur. Makanya hari ini harus bisa praktek bikin apa? Nutrisinya. Bahkan sekarang kita sudah nyoba di udah 1 tahun terakhir ini 1-2, pakan jadinya 1, dedaknya 2. Hasilnya sama, panennya sama umurnya. Serius. Ya. Makanya hari ini kita harus serius ya. Teman-teman ya. Sangat serius ya. Cuma 2 kok yang dibikin. Ya, kalau rotor kan jenengan masih mumet bikinnya toh. Ya kan? Udah nanti kita sementara komunitas aja dulu yang nyediain ya. Terus kalau untuk jamu sama nutrisi itu mutlak harus bisa bikin sendiri. Kalau ngandelin dari kita aja ntar aku yang kaya. Sama aja dengan pemeran, judulnya mandiri kok, gitu. Nanti bikin sendiri ya. Tapi seandainya awas berpikirnya nggak usah berpikir pendek. Dengan besok dianggap sudah siap untuk bangun sebuah kepengurusan KP2M, monggo dikoordinir oleh komunitas di masing-masing wilayah untuk calon usaha dan kas dari KP2M. ngerti. Aku bebasin kayak gitu. Ya. Bisa diproduksi, ya kan? Oleh apa? KP2M masing-masing. Kubina monggo kan dapat duit. Pakai untuk roda jalan organisasi KP2M di wilayah. Nggak usah setor bagus. Ngapain? Amin. Pakan yang diawurkan tadi dari BOC berapa hari? Aku cuma sekali aja. Pas mau masuk nih. Berikutnya 1 hari pertama aja. Nah, hari keduanya ya udah kita kasih di tempat-tempat. Awas, jangan salah. Tempat makan harus disesuaikan dengan jumlah ayam. Karena jangan sampai ada ayam yang nggak kebagian. Kundung tadi, ya, harus benar-benar dihitung ya. standar PT kan 130 yang Oke. minimal. Kalau aku nggak pakai gitu, aku ngelihat situasi aja. Saat aku kasih kurang, aku tambah lagi aja tempat makan. Tidak harus dipicik ya, Wah. makan juga nggak apa-apa ya. Malah kita pakai BBQ itu rumit. Malah aku bikin pakai perawan malahan. Tak jajarin, panjang, malah enak, semua kena gampang. Baby ciki itu kan ketika umur 1 hari, lo besok badan udah gede, yang tadinya 10 kan cuma masuk 8. Lusanya paling cuma 6 ekor yang bisa masuk. Yang lain nunggu giliran. Kalau dia yang nggak rakus, kalau rakus, ibu dia ngomong giliran pusing. Kalau ya, aku bikin aja tempat makan sendiri. Biasanya aku pakai paralon aja bagi 2, panjangin aja, bagi 4 baris. Yang berapa tim itu ya? Apa ya? Yang berapa tim perawat? Yang 2 in. 2 2 in. Aku potong. Itu enak kok itu. Nasi makannya pun nggak capek. Ya. Iya. Nah, udah kena semua kiri kanan kan udah belakang. Iya. Itu simpel. Kalau baby chick, ya hari pertama mungkin kebagian. 2 jam, 3 jam kemudian itu cepet gedenya loh ayam itu pertama itu. Hilang satu. Harinya ketika nggak ditambah tempat makannya, yang ngamuknya banyak. Keroyokan, makanya kita harus apa? Harus selalu aja. Capek mah. Oke, kita teknis aja di situ. Daripada beli penggiling sampai besar ya. Sampai besar ya. Punya paralon. Ya, yang bukan membesarkan ayam pemeliharaan. Cuma kesulitan itu kaitan juga sama. Mana kandang tidak mudah memang membawa. Aku ingin nanya, teknik ke anak-anak gimana? Sistem gaji apa sistem kali? Kita gaji ya. Tapi gaji kita memang kalau dihitung kali hampir sama. Kalau saya kali
Nah, Saya kapan? pengalaman aku sistem gaji itu tadi ele-elean. Hitung kali per ekor ayam berapa? 600. 600. Aku 1000 perak. Buat apa? Broiler. Makanya nggak pernah ada yang ele-elean. Broiler. Karena aku berpikir kalau ayam ini mati, duit gue hilang, nggak dapat duit. Aku bayar 1000. Sampai panen. Oke. Yang berlaku di sana ya. Betul. Saya dari Pandeglang. Daripada Jadi, bambu. Mama saya kan kapasitas 12.000 nih. Berarti 19 juta dia. Gue udah punya gambaran. Gue kalau sampai panen hidup semua, gue dapat duit 19 juta gitu. Nah, kesepakatan yang terjadi selama ini 600 rupiah itu ya dihitung kali 19.000. Kalaupun nanti yang mati 1.000, yang mati 100, hitungannya tetap 19.000 kali 600 Tapi rupiah. perasaannya beda. Ketika berbicara seperti tadi, aku pun pengalaman kayak gitu ya. Wis pokoknya aku kali waktu depan itu aku malah memang sekarang ya. Aku nggak hitung, pokoknya dari itu dari jumlah populasi sampai panen. Ele-elean buru amat mau mati berapa buat kita dapat segitu. Awas lagi itu image-nya beda. Jadi ayah maksudnya 1.000 dikalikan yang hidup akhir. Hidup aja. Itu image-nya beda apa? Dia kan semangat. Gue harus hidup semua biar gue dapatnya sekian. Kalau misalnya 10.000, nggak kebayang di kepala dia. Gue 10 juta deh. Ya. Tapi ketika kita bilang, oke, kita 600 atau 700, waktu itu kita pernah sampai 500 di awal-awal ya. 500 itu jumlah populasi. Ya ele-elean, bodo amat mau mati separuh juga buat tetap aja giginya segitu kok. Jadi ini fisiologis lain. Ya, Walaupun ending-endingnya podo kan gitu-gitu juga loh. Cobain lah. Sama dulu juga pernah nyoba gitu-gitu. Yang paling rumit apa? Ketika nggak kita seperti itu, dia ngurusnya udah nggak benar, itu mohon maaf ya, kadang-kadang itu pakan tuh ngilang separuh itu. Udah diuploadin di bangun ya, ketika pakan datang, saya misalkan 400 sak, hilang 1-2 sak, hari itu nggak kelihatan. Bulu juga nggak kelihatan. Bakal pakai CCTV gitu ya. Oke lanjut. Tadi apa? Lupa aku udah sampai tadi. tempat pakan. Bukan. Makan satu dengan dedak 2. Ini sekali lagi ya. Oh ya, masalah pakan, penggantian pakan ya. Jadi kalau pingin nggak ada stres, itu harus bikin nutrisi unggasnya harus dibikin. Hari ini kita praktekin ya. Hampir mirip-mirip dengan romansa, kok cuma penambahan dikit ya. Itu nanti dosisnya, nutrisinya per 50 kilo pakan 1 liter. Oke. Jadi setiap 1 karung lah ya. Nah itu nutrisinya 1 liter. Kalau pakannya tetap pakan pabrik yang bawaannya misalkan dari perusahaan kalau kemitraan, itu rata-rata 5-6 hari maju. Artinya maju apa? Bobotnya lebih cepat gitu. Kalau nggak dioplos satu-satu loh ya, itu biasanya paling lambat-lambatnya 16 hari itu udah nyampe bobot 1 kilo. Ya, ini luar biasa loh. Coba berapa itu luar biasa. 7 hari atau 5 hari atau 6 hari berapa pakan itu? Ya kan? Kemarin kita di yang populasi 22.000, selisih pakannya 398 sak. Selisih pakannya. Gara-gara dikasih nutrisi. Karena 5 hari lebih cepat dia maju panennya. Ya. Wih, bukan itu. Banget itu. Panen 1 up ya. Tergantung. Ya tergantung order itu permintaan. Tapi rata-rata kita 1,5. Nanti separohnya 50% itu kedua hal. Bisa dipahami seperti itu. Oke. Jadi kalau mau ada pergantian pakan harus dipikirkan